Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara Editorial Talk, sebuah diskusi mingguan yang membahas soal isu-isu terkini bersama narasumber yang berkompeten. Untuk kali ini tamu kita cukup oke lah ya nih, Bang Rijal Ramli. Apa kabar, Bang? Baik, Ari. Makin lama kamu Kedai Pena makin top. Terima kasih Bang Rijal. Karena baru masih hangat ini kenaikan harga BBM, saya akan bertanya beberapa hal nih soal kenaikan harga BBM. 2.400 Bang, naik Bang. Iya. Itu saya banyak banget mendengar keluhan rakyat kecil yang mendongkrak harga-harga Bang. Menurut Abang gimana Bang? Ya sudah pasti setiap kali kenaikan harga BBM itu pasti akan mendorong kenaikan harga lain-lain, makanan, transportasi, dan sebagainya. Apalagi ini kenaikannya relatif tinggi, hampir 30%. Ya, betul, betul. Ya kan? Dan yang kedua, apa memang perlu? Itu pertanyaan yang penting. Ya, betul, betul Bang. Ternyata nggak perlu, karena harga minyak mentah dunia sudah turun. Ya, betul, betul. Dulu waktu awal perang Ukraina, harga minyak mentah itu $120 per barrel. Sekarang $85. $85. Awal tahun depan diperkirakan turun ke $53. Ya, betul. Loh, kok ini harga minyak mentah turun, malah pemerintah Indonesia naikin BBM. Malaysia malah nurunin. Betul, betul. Ya, bahkan Vivo aja, perusahaan kecil itu malah nurunin. Jadi alasannya ini tidak masuk akal. Ya. Ada alasan yang jauh lebih penting, yaitu pemerintah Jokowi tahun ini harus nyicil pokok hutang 400 triliun. Ya, betul. Bunganya 405 triliun. Jadi 805 triliun. Itu sepertiga dari APBN. Nah, dia nggak punya uang karena buat bayar bunganya dia mesti ngutang lagi. Itulah sebetulnya alasan utamanya, ya, karena jor-joran ngutang dengan bunga yang tinggi, 6,5%. Negara Thailand, Filipina, maupun Vietnam, kalau minjem itu paling 3%. Ya kan, sampai 4%, kita malah 6,5%. Nah, jadi persis alasan utamanya karena pemerintah Indonesia udah terperangkap sama pinjol internasional. Pinjol internasional. Pinjol internasional. Iya kan? Iya, betul. Kan pinjol kan gitu, bunganya tinggi, makin lama makin nggak mampu bayar, akhirnya mesti jual ini, mesti potong itu gitu. Iya. Jadi pemerintah Jokowi terperangkap dengan pinjol internasional. Pinjol internasional. Total pinjaman udah nyaris 7.000 triliun. Cicilan pokok sama bunganya 805 triliun. Sepertiga dari APBN. Lebih tinggi dari anggaran pendidikan 20%. Lebih tinggi dari anggaran untuk infrastruktur. Dan sebagainya. Lebih tinggi dari biaya gaji dan tunjangan pegawai negeri, ABRI dan pensiunan. Inilah pokok masalahnya. Dan solusi paling gampang yaitu naikin harga BBM. Betul. Ari, persis kayak tahun 98. Kan kita kena krisis ekonomi 98. Pemerintah mau nolongin bank-bank ini dengan BLBI. Sebagian pakai anggaran APBN. Jadi APBN tahun 98 tuh bolongnya gede banget. Datanglah IMF. Ya kan, bujukin pemerintah Soeharto, kalau mau tutup APBN-nya supaya bolongnya nggak kegedean, ya naikin aja harga BBM. Ya kan? Saya ingat waktu itu saya diundang oleh Hubert Nice, Managing Director IMF untuk Asia di Grand Hyatt. Saya datang dengan seorang teman. Dia bilang, Dr. Ramli, kita akan bujuk pemerintah Soeharto untuk naikin BBM. Bagaimana menurut Anda?
Saya bilang, I'm a trained economist. Saya terdidik sebagai ekonom. Saya memahami semua alasan kenapa BBM harus dinaikin. Jawaban Hubert Nys, Dr. Hamdi, tapi jangan dinaikin karena kondisinya udah panas. Nah, Hubert Nys dengan sombongnya mengatakan, Dr. Hamdi nggak ada apa-apa. Saya setiap pagi pakai celana pendek, jogging di daerah miskin di belakang Grand Hyatt, di kebun kacang. Terus saya dadahan sama orang Indonesia. Orang Indonesia senyum, tertawa-tertawa. Ini kan jawaban geblek. Orang Indonesia belum tentu sarapan pagi, lihat bule dadahan sama dia, ya dadahan balik lah. Itu tidak menjelaskan kondisi perutnya atau kondisi pekerjaannya. Betul. Nah, saya nggak nyangka Dr. Nys jawabnya seperti itu. Saya kesel waktu itu. Saya bilang, I don't want to argue with you anymore. Ya. Aku nggak mau lagi debat kursi sama kamu. Just take a note of what I said. Catat apa yang saya omongin. Karena Rizal Ramli, dokter ekonomi kampung. Setiap hari ketemu berbagai macam orang di seluruh Indonesia, cek suhu badannya, cek tekanan darahnya, cek jantungnya. Apa yang terjadi? Dia naikinlah BBM tanggal 1 Mei 98. Tanggal 2 ada demonstrasi rusuh di Makassar berhari-hari. Seminggu kemudian Medan kebakar. Seminggu kemudian Solo kebakar. Seminggu kemudian Jakarta kebakar. Korbannya sampai ratusan. Yang meninggal Pak Harto jatuh tanggal 21, 22, jadi hanya butuh waktu 21 hari doang sejak kenaikan BBM itu. Ya, karena rakyat udah marah, susah kok dinaikin gitu, enak-enak. Nah ini juga sama, rakyat lagi susah, dinaikin seenak-enak. Kenapa lagi susah? Satu, upah UMR tahun lalu hanya boleh naik 0,3%. Ya, betul. Inflasi 5% lebih. Ya. Kemudian inflasi pangan 11,5%. Iya. Bisa-bisa sampai akhir tahun inflasi pangan 15%. Kok enak banget pemerintah, UMR hanya boleh naik 0,3%, inflasi makanan di atas 12%. Iya kan, itu kan ngajak miskin rame-rame namanya. Iya. Nah, yang kedua, dia naikin tarif listrik. Nah, betul. Ya, dia naikin pajak. Ya, 11%. 11%. Ini kan cara gampang buat bisa bayar utang, naikin semuanya. Iya. Dan kok tega-teganya. Iya, betul. Terutama soal Petrolite. Iya, betul. Pejabatan dan ahli abal-abal, saya kesel dengernya. Bilang bahwa ini rakyat yang pakai Petrolite bakar BBM gitu. Waduh, kebangetan lo berani ngomong kayak begitu. Karena yang pakai motor di Indonesia 120 juta orang. Dipakai buat nganter anaknya, istrinya, dipakai buat nyari duit, ngojek. Rata-rata tuh penumpangnya 2 lah per motor. Kali 2, 240 juta orang yang tergantung sama motor. Mereka inilah yang hidupnya pas-pasan. Jangan disamain ya sama motor moge. Ya kan, atau motor mewah lainnya. Tentu mereka pakai Patamax, nggak mau Petrolite. Betul. Jadi pejabat ekonomi yang mengatakan dan ahli abal-abal bahwa ini pemborosan, rakyat bakar uang. Waduh, saya kesel. Hei, 240 juta orang hidupnya pas-pasan. Sisanya termasuk penduduk saya, kita, ya termasuk teman-teman. Nah, sisanya yaitu 35 juta lainnya memang udah makmur. Punya mobil, punya rumah, nggak ada masalah uang. Ya kan? Jadi kalau mau naikin dong pajak yang 35 juta. Misalnya Patamax
itu kan konsumsinya mobil bagus. Ya naikin kalau perlu 50% di atas keekonomian. Ya kan, jangan seenak-enaknya. Berarti situ pejabat nggak kenal siapa rakyat Indonesia. Kok ngaku pemimpin, kok ngaku pro wong cilik, nggak ngerti siapa wong cilik itu. Ya, betul. Jadi kalau gini Ari, gue suka emosi. Ya jangan, bukan abang aja emosi, saya sama tim di belakang semua juga emosi, Bang. Yang tadi kita gaji 3 juta cukup, sekarang gaji 3 juta banyak yang teriak, Bang. Gitu. Enak aja lo. Lu sih enak, kemana-mana jalan pakai fasilitas negara.